Yesus dalam hidup kami. Begitu luar biasanya Engkau Bapa. Kami bersyukur punya Engkau Yesus. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah iman kami Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar ini bukan sekedar pujian, tapi biar ini menjadi iman kita. Doa kita kepada Tuhan, bahwa apapun situasi kita, apapun kondisi kita, bahwa kita tetap setia mengiringnya, kita tetap setia mengikutinya sepanjang umur kita. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kita. Damai dan kesempatan Terima kasih baru. Yesus. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengakui bahwa hidup kami semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Kami ada hingga hari ini, kami mau hidup bergantung kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Sebentar Tuhan, kami punya kesempatan kembali untuk kami boleh dibimbing, dikuatkan, diajar, ditegur oleh firman-Mu. Kekuatan hidup kami, makanan kami, dan panduan kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kesederhanaan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan juga mengurapi setiap umat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan. Biar kiranya firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh mentransformasi kehidupan kami. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi berkat di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini saya tergerak untuk menyampaikan satu tema yang menurut saya pribadi tidak terlalu banyak atau kurang disampaikan atau diajarkan kepada jemaat Tuhan, begitu ya. Padahal menurut saya tema ini merupakan tema yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan kita setiap hari. Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang kita lakukan setiap hari, dan bahkan menurut survei, ada satu survei mengatakan 50% manusia pada umumnya memikirkan tentang hal ini setiap harinya. Jadi artinya kalau porsinya sedemikian besar, tentu kita perlu benar-benar membekali anak Tuhan untuk betul-betul tahu persis apa yang perlu kita lakukan terkait hal tersebut. Bahkan karena hal ini merupakan hal yang sangat penting kalau kita mempelajari Injil, Yesus sangat serius mengajarkan mengenai hal tersebut. Dalam kesempatan dia mengajar berkali-kali, kita temukan dia mengajar hal tersebut. Bahkan ada peneliti yang berani mengatakan bahwa Yesus mengajarkan hal ini lebih daripada kasih, lebih daripada iman. Karena dia lihat hal ini merupakan hal yang sangat penting. Dan saya menemukan paling tidak 11 dari 30 sekian perumpamaan yang Yesus berikan itu terkait hal ini. Dan Yesus menggunakan sebagian besar atau banyak dari media pembelajarannya menggunakan contoh-contoh yang mengenai hal ini. Karena ini akan gampang dimengerti karena orang berkaitan dengan erat terhadap hal ini. Nah, saya menemukan kenapa kok ini kurang diajarkan atau sangat minim diajarkan, karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bisa membaca ya. Hari ini kita akan belajar tentang uang. Sesuatu yang dirasa sensitif untuk kita ajarkan. Saya tahu kita hidup butuh uang. Saya mengerti sekali. Bangun pagi, kita mau belanja, kita mau masak, semuanya uang. Anak sekolah, bayarnya nggak pakai daun ya, bayar pakai uang. Ya, semuanya pakai uang. Kita ke toilet bayar, kita parkir bayar. Dan ini realita kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya bisnismen, bukan hanya ibu rumah tangga, tetapi kita semuanya, kita punya keinginan bahwa saya mau cari uang, saya perlu uang, saya butuh uang, hidup saya ini bergantung kepada uang, dalam tanda kutip ya, sehingga kita terpacu, kita terobsesi, punya lebih, pengen punya tabungan lebih, deposito lebih, kita punya jaminan masa depan yang lebih, sehingga kita berpikir kalau kita mencapai pada titik tertentu, kita sudah tenang, kita rasa aman, kita rasa damai, kita merasa bahwa saya bisa mulai beristirahat karena saya sudah mendapatkan angka yang saya inginkan. Dan ini wajar Bapak Ibu.
Kalau pikiran kita seperti itu. Sering kita mendengar bahwa uang itu netral. Uang itu bukan sesuatu yang positif, tapi dia juga bukan sesuatu yang negatif atau sesuatu yang jahat. Saya tidak menyalahkan hal ini, tapi saya punya pandangan yang sedikit berbeda. Saya setuju bahwa uang itu netral, tetapi masalahnya yang pegang uang itu berdosa. Jadi kalau uang ada di tangan orang yang baik, uang itu jadi baik. Tetapi kalau uang itu di tangan orang yang jahat, uang itu jadi jahat. Saya gambarkan uang itu sama seperti pisau dapur, Bapak Ibu ya. Pisau dapur itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang suka masak di dapur, nggak akan bisa masak kalau nggak ada pisau dapur. Tetapi di tangan orang yang jahat, di tangan orang yang emosi, di tangan orang yang sakit hati, pisau dapur ini bisa dipakai untuk membunuh orang. Nah, masalahnya sejauh saya mempelajari kehidupan manusia dari Alkitab, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Orientasi pikiran kita ini kalau tidak dikendalikan, keinginannya hanya dosa semata-mata. Itu sebabnya uang di tangan kita sangat berbahaya. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang saya beri judul, bahaya cinta akan uang. John Piper mengatakan seperti ini. Uang atau kekayaan itu kemungkinan besar, most likely, bukan berkat, melainkan kutuk. Ini merupakan sesuatu yang sangat spektakuler menurut saya ya. Karena ini tentunya menggoncang pikiran kita yang berpikir bahwa punya uang itu berkat gitu loh. Kalau kita berdoa tentang berkat itu pikiran kita pasti nyangkut uang begitu. Tetapi John Piper menyimpulkan dari realita yang dia lihat, dari kebenaran firman dan keadaan manusia, dia mengatakan uang itu kemungkinan besar bukan berkat, melainkan kutuk. Saya kasih contoh beberapa saja ya. Ini beberapa contoh pemenang lotre di Amerika. Ya, jadi salah satu contoh adalah Lara and Roger Graffit. Ini dia memenangkan lotre 2,76 juta dolar. Banyak sekali ya uangnya ya. Tetapi 5 tahun kemudian dia cerai. Setelah 14 tahun menikah. Dan dalam kesaksian mereka berkata seperti ini, dulu sebelum kita menang lotre ini, kita hampir jarang bertengkar hebat. Ya argumen kecil oke, tapi hampir jarang kita bertengkar hebat. Setelah kita dapat uang banyak, justru pertengkarannya sangat tajam dan hebat. Sehingga hanya 5 tahun, uang ini menjadi masalah dalam perceraian mereka. Kemudian William Post itu memenangkan lotre dengan jumlah lebih fantastis 16,2 juta dolar. Tetapi uang yang sangat banyak ini tidak membuat hidupnya makin betul. Tetapi fakta realita mengatakan hanya dalam 1 tahun uangnya bukan cuma habis dan ludes. Saya nggak tahu gimana cara menghabiskannya. Banyak sekali ini uang ini, tetapi bukan hanya ludes, dia terlilit hutang 1 juta dolar. Hanya dalam 1 tahun. Dan kemudian dalam kehancurannya, kembali ke miskin, dia mengatakan, aku jauh lebih bahagia ketika aku miskin. Contoh yang lain, ada seorang keturunan Italia namanya Ibi Roncaioli. Dia memenangkan 5 juta dolar, tidak lama kemudian dia dibunuh oleh suaminya. Karena suaminya merasa, kamu kok nggak ngasih tahu aku uangnya kamu pakai apa aja, kamu kok nggak rundingan sama saya, gimana cara kita mengelola uang ini kok kamu pakai seenaknya. Dan pada akhirnya suaminya diam-diam menemukan bahwa dia punya simpanan dan punya anak, uangnya dialokasikan untuk membiayai anaknya dan dia dibunuh. Contoh yang terakhir ini yang saya kasih, contohnya puluhan Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan ini aja, satu khotbah sendiri ya, hanya contoh. Contoh yang terakhir ini, Bapak Ibu bisa lihat nanti, namanya David Lee Edward. David Lee Edward ini paling spektakuler ya, 27 juta dolar. Dan ini kelihatannya lebih smart, karena begitu dia menang, dia menyewa pengacara dan menyewa konsultan keuangan. Jadi dia tidak kelola keuangannya, dia berikan kepada konsultan keuangan untuk dikelola dan diatur, diinvestasikan supaya seumur hidup dia dan anak cucunya bisa terpelihara. Itu pemikiran awalnya.
Dan setelah dihitung sama konsultan keuangannya, dia bisa punya alokasi setiap bulan hanya 1,2 miliar. Banyak atau sedikit? Banyak sekali ya. 1,2 miliar sebulan. 85.000 US dollar sebulan. Wow. Tapi ternyata nggak cukup. Sehingga 5 tahun kemudian dia menyatakan bangkrut. Kurang dari 10 tahun kemudian dia meninggal di usia yang hanya 55 tahun, tidak punya uang seorang diri. Jadi paling tidak ini memberikan bukti apa yang dikatakan oleh pendeta John Piper bahwa uang seringkali kebanyakan bukan berkat, tapi kutuk. Karena apa? Tidak ada yang bersaing dengan Tuhan dalam hati manusia lebih daripada uang. Itu sebabnya Yesus mengajar mengenai uang sangat serius, sangat keras dan sangat tajam. Karena nggak ada yang bersaing dengan Tuhan dalam hati kita lebih daripada uang. Nah, bagian pertama ini saya masuk dengan adanya peringatan yang serius mengenai uang. Ada beberapa ayat yang saya akan kutip untuk menunjukkan peringatan yang sangat serius mengenai uang. Yesus memberikan peringatan yang serius mengenai bahaya akan uang dan kekayaan di dalam Matius 6 ayat 21 ketika dia mengatakan di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Ini peringatan yang serius Bapak Ibu. Jadi hati kita ada di mana? Gampang. Hati kita akan ada di mana kita taruh uang kita. Simple. Kalau anggap saja Bapak Ibu menginvestasikan 80% uang deposito dan tabungan untuk satu saham atau satu proyek atau satu investasi atau satu kerjasama, saya jamin bangun tidur kita pikir pasti gimana nasib proyek saya. Gimana nasib pekerjaan saya, gimana nilai saham saya hari ini. Kenapa? Karena prosentasenya sangat besar masuk ke sana. Ketika kita investasi habis-habisan untuk pekerjaan kita, entah toko kita, entah pabrik kita, entah usaha kita yang lain, saya bisa pastikan hati kita akan mengarah ke situ. Kalau kita tidak hati-hati. Tidak salah punya uang ya. Jadi jangan keliru ya. Tidak salah punya uang, tidak salah menjadi kaya. Karena kalau kita lihat dalam Alkitab, ada banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa dalam hal kekayaan. Abraham itu orang yang kaya, Ishak, Yakub orang yang kaya. Dalam perjanjian baru, orang yang sangat kaya juga diberkati Tuhan ada di situ. Salomo luar biasa kekayaannya, Daud juga sangat kaya. Dalam perjanjian baru juga kita melihat tokoh-tokoh yang sangat kaya juga diberkati Tuhan. Dan mereka juga anak Tuhan yang cinta Tuhan. Luar biasa hidup pelayanan mereka. Jadi artinya nggak ada yang salah dengan itu, tetapi ada peringatan. Peringatan akan bahaya yang serius tentang uang dan kekayaan. Artinya apa? Kerohanian seseorang dari ayat ini itu bisa diukur dari bagaimana kita memandang dan mengelola uang. Jadi ayat ini mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya bagaimana kita bisa melihat atau kita bisa mengukur ya, nggak usah dulu menilai orang lain. Kita mengukur kerohanian kita, coba kita uji kerohanian kita, bagaimana kita memandang uang, bagaimana kita mengelola uang. Itu dulu. Kalau pikiran kita didominasi oleh memikirkan uang, bagaimana menambah kekayaan, hati-hati. Itu ada peringatan yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, Yesus memberikan peringatan dalam Lukas 18 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus memandang dia ini adalah orang yang kaya, anak muda kaya yang sukses dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang. Nah ini Yesus mulai berbicara mengenai sesuatu yang general. Dia tidak sedang berbicara tentang satu individu anak muda itu, tetapi satu hal yang general, alangkah sukarnya orang yang kaya atau punya uang atau yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini realita. Nah, ada beberapa penafsiran mengenai ayat 25 ini.
Tetapi setelah saya mempelajari, tidak masalah penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus sedang mengatakan sesuatu yang literal, yaitu memang betul-betul unta masuk lubang jarum sangat-sangat tidak mungkin bagi orang kaya untuk masuk kerajaan surga. Tetapi ayat ini tidak selesai, Yesus mengakhiri apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Artinya apa? Ayat ini memberi pengharapan kepada kita, masih bisa bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan kita punya kekayaan, diberkati Tuhan secara melimpah dalam hal jasmani, tetapi kita tetap cinta Tuhan. Itu mungkin, ayat itu mengatakan seperti itu. Tetapi kita nggak bisa pandang enteng peringatan itu. Penafsiran yang kedua mengatakan, lubang jarum ini merupakan satu pintu. Berbicara satu pintu, kalau Bapak Ibu lihat ya, ada pintu yang besar dan pintu yang kecil untuk masuk ke dalam kota. Nah, siang hari ketika keadaannya aman, pintu yang besar itu dibuka. Sehingga biasanya dalam kota ini, karena Bapak Ibu lihat ya, itu dinding pertahanan ya, seperti tembok pertahanan begitu. Sehingga tidak banyak pintu yang bisa dilalui. Sehingga ketika siang hari banyak orang keluar masuk kota, pintu yang besar ini dibuka. Tetapi karena pintu ini satu-satunya akses biasanya untuk masuk ke kota, malam hari resiko sekali kalau pintu yang besar kita buka, karena pencuri, perampok, penyusup bisa masuk. Sehingga mereka tutup pintu yang besar, mereka kunci, dan mereka buka pintu yang kecil. Nah, artinya apa? Ketika orang membawa untanya, biasanya kan waktu itu, kalau sekarang mobil ya, waktu itu unta dipakai untuk membawa barang-barang, membawa barang dagangan, peralatan alat transportasi. Mereka kalau tidak bisa dan tidak sempat masuk ke kota siang hari, mereka harus masuk malam hari. Dan ketika malam hari, pintunya yang tersedia hanya yang kecil. Artinya apa? Onta tersebut dia harus tanggalkan semuanya. Dia harus copot semua bebannya, diturunkan dulu barang-barangnya. Setelah turun semuanya, ontanya tetap gak cukup masuk. Apa yang harus dilakukan? Ontanya harus jongkok, duduk, dan merayap untuk bisa masuk ke pintu itu. Nah, dari dua penafsiran ini saya tidak melihat kontradiksi, saya melihat tujuan yang jelas dari Yesus. Bukankah Yesus mengatakan, masuklah ke pintu yang sesak itu, yang sempit itu. Jalan menuju kebinasaan itu lebar, tetapi jalan menuju keselamatan itu sempit. Artinya apa? Kita nggak bisa masuk dengan agenda kita nggak bisa masuk dengan kekuatan kita nggak bisa masuk dengan kekayaan kita. Kenapa? Jangan kita berpikir uang itu bisa membawa kita ke surga. Karena uang dan kekayaan tidak dapat membawa kita ke surga. Agama Kristen adalah satu-satunya kepercayaan di mana jalan ke surga tidak bisa dibeli dengan uang. Yang lain mengatakan amal, ibadah, taburan kita, pemberian kita itu memberikan satu modal untuk kita bisa ke surga. Kristen gak bisa. Mau masuk surga, tinggalkan uang, kekayaan, agenda, kesombongan, tinggalkan semua ego dan keangkuhan kita. Harus semuanya. Masuk sendiri, gak bisa rombongan, pintunya terlalu sempit. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Ini peringatan serius. Kemudian Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melayani dua Tuhan. Dilanjutkan dengan begitu ya. Enggak ada. Karena tidak mungkin seorang melayani Allah dan melayani Mammon. Enggak mungkin. Nah, Paulus juga memberikan satu peringatan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai yang ke-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, menjadi kaya, saya katakan tadi tidak salah, tetapi mereka yang ingin kaya, apa yang terjadi kepada mereka? Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi tidak perlu heran kalau orang dikejar uang, orang mengejar uang, diikat oleh uang, cari uang siang dan malam, mikir uang siang dan malam, bisa jadi hidupnya sukses, pekerjaannya sukses. Coba lihat keluarganya, coba lihat kerohaniannya, coba lihat kehidupannya. Nah, saya melayani beberapa orang, sampai satu kali ada pengusaha yang cukup sukses di Jakarta, datang ke Surabaya menemui saya dan kemudian dia mengatakan,
saya ini sudah keliru, Pak. Saya ini tahu bahwa tidak mungkin mengejar bisnis dan keluarga, nggak mungkin. Tapi saya langgar. Saya fokuskan hidup saya cari uang. Sehingga apa? Keluarga saya hancur. Anaknya nggak karu-karuan semua. Karena nggak mungkin, saya nggak punya cukup waktu. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu ya. Jadi, menjadi kaya tidak salah, ingin kaya kita akan masuk ke dalam berbagai-bagai macam masalah yang luar biasa. Karena akar segala kejahatan itu bukan uang, cinta kepada uang. Itu sebabnya judulnya hari ini adalah bahaya cinta akan uang. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kedua. Apa sih bahaya dalam cinta akan uang? Nah, saya melihat dalam contoh-contoh dalam Alkitab, kita menemukan ada bahaya-bahaya yang kita lihat contohnya secara jelas mengenai bahaya cinta akan uang. Yang pertama, bahayanya adalah kita bisa sangat dekat dengan Yesus, tapi terhilang selamanya. Ini bahaya yang pertama. Kita bisa sangat dekat dengan Yesus. Nah, saya mengambil kesimpulan ini dari kisah tentang seorang anak muda yang kaya raya ya, di dalam Lukas 18. Ini anak muda, sukses, kaya raya, dia jadi pemimpin, punya posisi dan kedudukan. Dia ini orang yang sangat tertarik dengan kerohanian. Dari mana buktinya? Dia tertarik untuk datang cari Yesus. Bukan Yesus yang cari dia datang menemui Yesus dan kemudian bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan?" Terus Yesus ngomong dan Yesus mengulas tentang 10 perintah Allah dan kemudian dia ngomong, dari sejak masa muda semuanya itu sudah aku turuti. Artinya apa? Dia sangat tertarik dengan hal-hal yang rohani. Dia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya uang, bukan. Oke, check 1, 2. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi bisa jadi anak muda ini berbicara tentang atau menggambarkan dalam kehidupan kita hari-hari, dia orang yang tertarik dengan agama. Dia mungkin belajar tentang agama A, agama B, agama C. Dia mungkin belajar tentang Alkitab. Dia ada di gereja. Mungkin bisa jadi dia terlibat dalam persekutuan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan, mendengar hal itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan. Kenapa? Jalan kepada keselamatan sempit. Nggak bisa cuman saya pengen tahu tentang agama A, saya mau belajar agama A, saya mau ke gereja setiap minggu. Nggak cukup hanya itu, tetapi sikap hati kita sangat penting. Yaitu Yesus melihat, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih karena ia sangat kaya. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahaya cinta uang yang pertama. Kita bisa sangat dekat dengan Yesus, tetapi kita terhilang selamanya. Kenapa? Kita tidak menyadari bahwa jalan pada keselamatan itu pintunya sempit, di mana kita Kita harus tanggalkan cinta kita akan uang. Ini bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua, kita bisa melayani di gereja yang terbaik. Kita bisa terlibat dalam pelayanan dan melayani di gereja yang terbaik dan mengalami malapetaka dan kehancuran. Ini bahaya yang kedua. Kita bisa ada di satu gereja, baik gerejanya bagus, dan mengalami malapetaka dan kehancuran. Ini saya ambil contoh di dalam kisah Gehazi, bujang dari Elisa. Nah, Elisa itu nabi yang sangat terkenal. Nabi yang sangat terkenal. Saya menggambarkan Gehazi ketika dia melayani Elisa, dia itu jadi partner hamba Tuhan yang sangat populer, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang berkarunia, atau dia menjadi anggota melayani di satu gereja yang sangat bagus. Pengajarannya, manajemennya, dan lain sebagainya. Saya membayangkan seperti itu. Tetapi pada satu peristiwa, di mana ketika Naaman
Naaman mendengar bahwa ketika dia sakit kusta, ada di Israel itu kamu bisa sembuh. Dia datang ke sana bertemu dengan Elisa. Elisa nggak mau menemui, Elisa cuma ngomong, kamu berendamlah 7 kali di sungai Yordan, kamu akan sembuh. Naaman pada akhirnya berpikir dengan egonya, kan namanya juga seorang panglima, siapa itu nabi itu kok kurang ajar sekali, saya ini loh panglima, kamu gak tahu siapa saya. Biasa, uang memberikan ego dan kesombongan. Kemudian pegawainya ngomong, gak ada salahnya kan, kamu cuma berendam di sungai itu 7 kali, toh kalau dia ngomong kamu harus merangkak dari sini ke Surabaya, kamu akan lakukan. Namanya juga orang sakit, apa saja dicoba, apa saja diikuti. Nah sehingga Naaman mikir secara logika, iya betul juga ya, apa salahnya saya coba. Akhirnya dia coba berendam 7 kali, dan ternyata yang mustahil jadi mungkin. Kustanya sembuh, kulitnya katanya seperti bayi yang baru lahir. Dan kemudian sebagai bentuk pengakuannya dan bentuk imannya, dia mendeklarasikan, aku tidak akan lagi mempersembahkan korban kepada Allah yang lain, kecuali kepada Tuhannya Elisa. Dan kemudian sebagai bentuk rasa terima kasih, dia berusaha memberikan upeti penghargaan berupa uang dan kekayaan. Tapi Elisa ngomong, aku tidak akan menerima pemberianmu apapun itu. Apa yang ada dalam pikiran Gehazi? Gehazi mikir begini, wih Eman, ini loh orang kaya, pasti amplopnya tebel, pasti pemberiannya banyak. Eman kalau nggak diambil, mungkin Nabi Elisa itu sungkan. Mungkin karena sungkan dia nggak enak nerima. Padahal mungkin dia juga mau dalam hatinya. Ini Gehazi ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama kemudian setelah Naaman pergi, dia kejar. Dia karang cerita bahwa ada 2 nabi turun dari gunung, dia butuh pakaian, dia butuh uang dan sebagainya. Kira-kira bisa nggak aku terima penawaranmu? Dan Naaman dengan senang hati memberikan. Dia minta 2 keping perak dan 2 helai baju. Diberikan itu kepada Naaman. Kemudian pulanglah kembali kepada Nabi Elisa, dan kemudian Elisa bertanya kepada dia, dari mana kamu? Dan dia berbohong Bapak Ibu. Elisa berkata, hatiku ikut sama kamu. Kenapa kamu mengingini itu? Kenapa kamu kepingin itu? Uang itu banyak, kamu bisa beli budak-budak, kamu bisa beli tanah, kamu bisa beli kebun, kamu bisa buka toko, kamu bisa bikin pekerjaan A, pekerjaan B. Tapi mulai hari ini, kusta Naaman akan ada pada keturunanmu dan pada dirimu. Setelah Elisa berkata seperti itu, keluar Gehazi dan tangannya kusta putih seperti salju. Kita bisa ada dalam pelayanan di gereja yang bagus. Tapi karena hati kita cinta uang, kita mengalami malapetaka dan kemalangan. Pekerjaan kita berantakan, hancur. Keluarga kita berantakan, hancur. Kenapa? Padahal kita di gereja yang bagus, mengajarkan firman Tuhan dengan murni, dengan tulus, dengan setia, setiap minggu. Kenapa? Cinta uang dalam hati kita. Saya bayangkan Bapak Ibu ya, Gehazi itu tinggal sama Elisa setiap hari. Hatinya tetap melekat loh sama uang. Yang ketiga, kita bisa kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Allah. Ini bahaya yang ketiga. Saya ambil kesimpulan ini dari kisah di dalam Lukas 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Yesus bercerita tentang orang yang sangat kaya. Dia tanahnya banyak, bukan hanya banyak, tanahnya produktif, menghasilkan. Pada zaman itu kekayaan bukan dalam bentuk deposito tabungan di bank, tapi dalam bentuk hasil panen ternak ya. Jadi dia punya hasil panen itu melimpah. Selalu menghasilkan dengan luar biasa, sampai setelah ditampung itu nggak cukup rumah perbendaharaannya. Terus dia berpikir, wah ini luar biasa hasil tanahku, tempatnya nggak cukup, gini aja, mending saya bongkar semuanya, saya buat gudang yang besar, saya buat gudang yang banyak, saya tampung semuanya, saya hasilkan sebanyak mungkin, saya penuhi semua gudangku, kemudian diadakan kalkulasi, setelah ini kita jual setiap bulan menghasilkan sekian, setelah dihitung, wah sebulan saya bisa menikmati 85.000 US dollar, seumur hidup saya tenang.
Akhirnya dia memutuskan, wah sudah penuh lumbungku, tabunganku sudah banyak, depositiku sudah melimpah, uang yang saya bisa pakai jumlahnya sangat banyak. Akhirnya saya tenang-tenang, santai, saya bisa healing, saya bisa jalan-jalan, saya bisa menikmati hidup, saya akan bisa bersantai-santai, nggak perlu harus mikir kerja lagi. Yesus ngomong, bodoh kamu. Di dalam Lukas 12 ayat 20-21, tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Salomo menegaskan dalam masa tuanya ketika dia menulis pengkhotbah, saya melihat kesia-siaan di tengah bumi ini, ada seorang yang bekerja luar biasa keras mengumpulkan sepanjang hidupnya, dan dia hanya melihat orang lain yang menikmati dan menghabiskannya. Bodoh. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, dan ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya apa? Kita bisa miskin di hadapan Tuhan atau kita bisa kaya di hadapan Tuhan, tergantung bagaimana kita melihat uang dan mengelola uang. Kalau kita, Yesus mengatakan ya, kumpulkan hartamu di surga. Kenapa? Karena ngengat karat tidak ada di sana. Artinya apa? Kita akan punya harta yang abadi di sana. Tetapi kalau kita hanya fokus mengumpulkan harta di bumi, kamu akan melihat kesia-siaan nanti ketika kita tua, kita hanya melihat anak cucu kita menghamburkan dan tidak ada faedahnya. Saya bertemu dengan seorang yang mengatakan begini, ada seorang ibu paruh baya, dia ngomong, saya punya uang cukup untuk membiayai anak cucu, tapi saya lihat mereka nggak siap pegang uang. Saya mati toh juga saya nggak bawa apa-apa, daripada uang saya dihabiskan mereka, tak habiskan. Hampir setiap bulan ke luar negeri Bapak Ibu. Dia nggak peduli anak cucunya. Kenapa? Sakit hati, dia melihat kesia-siaan. Kita butuh uang dalam hidup ini ya. Tapi ada tabungan yang harus kita pikirkan. Yaitu tabungan kekekalan. Investasikan uang kita ke tempat yang tepat sehingga itu tertanam di surga. Kita investasikan untuk pekerjaan Tuhan. Kita investasikan untuk menabur, membantu sesama, membantu orang lain. Ketika Tuhan menggerakkan, dia yang punya, kita taat. Dengan kita lakukan itu, kita menabung harta yang kekal di surga. Yang keempat, yang terakhir untuk peringatan kenapa sih kok bahaya cinta uang, kita bisa dikenal bijaksana, tapi berakhir dalam kebodohan. Orang bisa lihat ini orang yang sangat bijaksana, sangat pinter, tapi berakhir dalam kebodohan. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan? Saya melihat kisah hidup Salomo, Bapak Ibu. Salomo itu diamati oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Agur bin Yake ini orang biasa, kita nggak terlalu tahu siapa itu Agur bin Yake. Dia orang biasa yang melihat Salomo dengan penuh kekaguman. Siapa sih yang nggak kagum dengan Salomo ya? Raja yang hebat, penuh hikmat, sangat pinter mengatur. Dalam masa pemerintahnya 40 tahun tidak ada perang dan hanya damai. Dia berhasil bersekutu dengan negara-negara yang biasa berperang dengan mereka. Kemudian kaya raya luar biasa, sangat diinginkan dan sangat membuat banyak orang iri terhadap Salomo. Termasuk Agur bin Yake itu terkagum-kagum dengan Salomo. Dia memperhatikan hidup Salomo. Pada akhir hidupnya Alkitab mencatat Salomo menyimpang hatinya dari Tuhan dan menyembah Allah-Allah yang lain, yaitu Baal dan lain sebagainya. Orang Allah yang disembah oleh istri-istrinya yang sangat banyak itu. Kemudian Agur bin Yake ngomong seperti ini. Dia menulis Amsal 30, satu-satunya Amsal yang ditulis oleh Agur bin Yake. Dia ngomong kepada Tuhan, dia minta, 2 hal Tuhan, aku mohon kepadamu. Dan jangan kau tolak sebelum aku mati. Karena dia melihat bahaya akan cinta akan uang. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Saya nggak mau jadi curang, saya nggak mau bohong dalam hidup ini. Jangan berikan kepadaku miskin atau kaya. Kenapa? Dia lihat Salomo. Ketika kaya, hatinya udah nggak lagi cinta Tuhan.
Jangan kasih aku miskin, jangan kasih aku kaya. Biarkan aku menikmati makanan yang jadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku kaya, aku diberkati melimpah, aku nggak menyangkal Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Hagur bin Yakir lihat, Salomo, orang bijaksana, kok jadi bodoh? Bahaya cinta akan uang. Nah, sekarang di bagian yang ketiga ini, saya akan mengajak kita untuk melihat, kita evaluasi diri kita ya. Kita lakukan self-assessment. Kita ke lab sebentar, kita cek hati kita. Bapak Ibu yang tahu sendiri, saya nggak menghakimi, saya nggak mengarahkan, Bapak Ibu cek. Di bagian yang ketiga ini, kita akan melihat tanda seseorang yang cinta uang. Bagaimana tandanya orang yang cinta uang? Yang pertama saya simpulkan, uang atau excellent. Nah begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bangun tidur, melakukan kegiatan pekerjaan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bekerja untuk cari uang, cari keuntungan sebanyak mungkin, fokusnya cuman itu, atau fokusnya adalah saya pengen bekerja melakukan yang terbaik. Kalau saya adalah di bidang jasa, saya mau melakukan dan tugas pekerjaan saya di bidang jasa dengan memberikan yang terbaik, yang maksimal. Saya nggak akan mau memanfaatkan atau memperdaya atau jadi licik atau menipu supaya saya dapat keuntungan lebih. Kerja harus untung, saya tahu, tetapi orientasinya beda. Ada orang yang betul-betul menghalalkan segala cara, ngomong apa saja, dia nggak peduli bagaimana pekerjaannya dinilai, dia nggak peduli bahwa dia itu mengerjakan pekerjaannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dia hanya memikirkan uang. Sebaliknya ada orang yang bekerja, saya mau nata kerjaanku dengan baik. Kenapa? Saya mau bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya tak atur pekerjaan dengan baik, saya atur karyawan dengan baik, saya akan buat aturan yang jelas, aturan yang adil buat semua karyawan, kita upayakan keadilan supaya semua orang itu nyaman kerja dengan saya. Supaya ini terjadi suasana yang sehat, dan itu memuliakan Tuhan. Kalau saya melayani customer, saya akan menolong mereka. Jangan dibilang, misalkan contoh ya, kebutuhannya A, kita ngomong ABC. Itu kita cari uang. Kita nggak mengejar excellent. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanda orang yang cinta uang, tidak pernah puas dan tidak pernah merasa cukup. Nah hari ini, saya coba lihat ya, kita semua lihat ya, tabungan kita macam-macam jumlahnya. Keadaan ekonomi kita bervariasi. Nggak usah ngomong nanti, hari ini saja setelah kita lihat diri kita, Bapak Ibu puas nggak dengan hidup kita, dengan keadaan kita? Puas dalam arti begini, Tuhan saya bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri. Saya bersyukur terhadap hidup saya apa adanya. Karena kalau hari ini, saat ini, kita nggak punya ucapan syukur itu bagaimanapun keadaan kita, maka pada titik dan level uang yang diberkati Tuhan, berapapun tidak ada ucapan syukur dan rasa puas. Kenapa? Ini bukan berbicara nominal masalahnya. Ini berbicara hati. Apakah hati kita penuh ucapan syukur? Artinya apa? Kalau kita penuh ucapan syukur, kita mengakui Tuhan lebih tinggi daripada uang. Tapi kalau kita nggak bisa mengucap syukur, kita sedang menempatkan uang lebih tinggi dari Tuhan. Kita sedang ngomong, Tuhan, kenapa kamu nggak berkati aku? Kurang Tuhan. Nah, ini sekali lagi ini nggak berbicara nominal ya. Saya bertemu dengan orang yang punya uang banyak, tapi tidak cinta uang. Cinta Tuhan. Tapi sebaliknya, ada orang yang hidupnya itu penuh dengan perjuangan, betul-betul hidup dari hari ke hari, bulan ke bulan, betul-betul luar biasa diikat dan cinta uang. Jadi ini nggak berbicara soal nominal, tapi berbicara soal hati kita. Kalau hati kita cinta Tuhan, berapapun uang yang Tuhan percayakan kepada kita nanti atau saat ini, gak akan mempengaruhi sikap hati kita kepada Tuhan. Tuhan tetap nomor satu. Uang adalah hamba, dia bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuanku.
Nah ini sulit Bapak Ibu. Kalau kita nggak serius mengenai bahayanya, kita nggak disadarkan, kita nggak koreksi, kita nggak tahu. Nah itu sebabnya orang yang cinta uang, kata Salomo di akhir usianya ketika dia tulis pengkhotbah, dia punya kesimpulan seperti ini. Siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini enggak bicara nominal ya. Nominal berapapun. Kalau kita cinta kekayaan enggak akan puas dengan penghasilan itu. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Apa keuntungan pemilik selain daripada melihatnya? Enak tidur orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan ia tidur. Banyak uang bukan berarti hidup lebih nyaman. Makanya John Piper ngomong, uang kekayaan itu, saya lihat kok bukan berkat ya, kutuk kadang-kadang, sering kali. Karena pikiran kita makin banyak, urusan makin banyak, masalah makin banyak. Gimana cara muter, gimana cara nutup, waduh gak tidur kita. Yang ketiga tandanya, orang yang cinta uang menemukan kepuasan dalam memamerkan kemewahan. Orang yang cinta uang itu orientasinya brand. Kenapa? Karena saya pengen pamer, punya barang branded tidak salah. Ya, tetapi kalau kita mengejar itu supaya kita mengalami kepuasan pamer, berarti cinta uang kita. Hati-hati. Kalau kita, wah aku pengen pay later, cicilan, kartu kredit sudah maksimal, pakai yang lain supaya bisa dapat barang ini. Supaya apa? Supaya aku pakai bangga dilihat orang. Ini cinta uang Bapak Ibu. Sekali lagi punya barang-barang tersebut nggak masalah, tidak apa-apa, Tuhan nggak menentang. Tapi motivasi dan tujuannya perlu kita selidiki. Yang keempat, orang yang cinta uang akan merasa berat untuk memberi karena mindsetnya adalah keuntungan. Dan ini sekali lagi berbicara hati. Saya bertemu dengan orang kaya yang memberi dalam jumlah yang sangat banyak. Tapi saya juga bertemu dengan banyak orang kaya dan mendengar pelitnya luar biasa. Tapi di sisi yang lain kita melihat ada orang yang sebetulnya hidupnya pas-pasan. Tapi dia nggak tega ketika lihat orang yang membutuhkan. Wis tak bagi dua aja wis. Kita makan sedikit nggak apa-apa supaya dia juga bisa makan. Wis tak bantu wis nggak apa-apa. Dia lebih kasihan dari saya. Ini hati yang melekat dan cinta kepada siapa? Uang atau Tuhan? Pasti berat untuk memberi. Kemudian yang kelima, cinta akan uang itu akan membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini sudah pada akhirnya, ketika orang yang cinta uang, dia nggak peduli, dia mau pakai cara apapun, dia mau tipu kiri, tipu kanan, dia mau korupsi, dia mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan agama, nggak sesuai dengan moral, menghancurkan hidup orang lain, dia nggak pusing pada titik tertentu. Karena apa? Cinta akan uang. Bapak Ibu, berkat datang dari Tuhan. Katakan amin. Jangan pakai cara dunia. Tuhan bisa kok berkati kita. Saya sering mengatakan kepada para bisnismen ya, customer itu datang dari Tuhan. Kamu harus akui itu. Bukan dari agenda marketingmu, bukan dari salesmu, sekalipun itu tidak salah, tapi datang dari Tuhan. Itu sebabnya takutlah kepada Tuhan. Nah sekarang saya kasih secara cepat ya, waktunya nggak panjang. Saya memberikan 4 langkah praktis untuk bagaimana kita mengatasi hati kita yang mungkin cinta akan uang. Kalau ada di antara kita mungkin hatinya cinta akan uang, ini langkah praktis bagi kita untuk menolong kita. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan memelihara. Percaya sudah, imani
Tuhan yang memelihara hidupku. Masa depanku di tangan Tuhan. Jangan kamu mempersoalkan apa yang kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Jangan cemas hatimu. Karena kecemasan kita ngejar uang. Karena kita berpikir uang jawabannya. Tuhan yang pelihara. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak kenal Allah. Yang cinta uang. Dicari uang itu. Akan tetapi Bapamu di surga, kamu butuh semuanya itu. Kamu butuh uang. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Dalam hati kita nomor 1, tanamkan dalam diri kita, saya gak mau khawatir Tuhan, hidup saya di tangan-Mu. Saya mau melakukan apa yang saya bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Saya akan kerja sebaik mungkin. Kalau saya karyawan, saya akan menjadi karyawan sebaik mungkin. Tidak peduli bos saya menindas jahat, saya mau jadi karyawan sebaik mungkin. Kalau kita anak sekolah, saya mau belajar sungguh-sungguh Tuhan. Bukan supaya nanti saya besar, saya lulus, saya bisa cari uang sebanyak mungkin. Bukan, karena saya mau bertanggung jawab dengan talenta dan waktu yang Tuhan berikan. Lakukan sungguh-sungguh. Kenapa? Pada akhirnya Tuhan yang pelihara saya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, Tuhan yang kasih makan. Saya pun, anak-anak saya, keluarga saya, Tuhan akan pelihara. Saya mau meyakinkan dalam hati saya percaya Tuhan yang memelihara. Yang kedua, belajarlah mencukupkan dengan apa yang ada. Berkat Tuhan itu tidak cukup untuk semua keinginan kita, Bapak Ibu. Tapi saya percaya berkat Tuhan itu cukup untuk kebutuhan kita. Katakan amin. Jangan jadi hamba uang. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini tugas kita. Kita jangan jadi hamba Tuhan, hamba uang. Saya mau percaya kepada Tuhan. Tuhan nomor 1, uang adalah hamba. Kemudian kita belajar mengelola dan mencukupkan apa yang ada pada kita. Jadi artinya kalau kita masih belum bisa makan di restoran itu, jangan terlalu sering ke sana. Sesekali saja kalau perlu dibatasi. Ini manajemen keuangan. Apa yang Tuhan percayakan, kita kelola. Karena berkat Tuhan kita percaya pasti cukup. Tapi tidak cukup untuk memenuhi keinginan daging manusia, nggak akan pernah cukup. Karena Allah telah berfirman, nah ketika kita lakukan itu, ini bagian Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu tugas Tuhan. Yang ketiga, mari belajar bekerjalah seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Besar, kecil, penting, tidak penting, usaha pekerjaan yang kita lakukan, peran, status kita, apapun itu, lakukan apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jangan lihat orang. Kalau pelayanan di gereja, jangan lihat manusia. Lihat manusia, cepat atau lambat manusia pasti mengecewakan. Karena gak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu. Lihat Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Kita bekerja, kalau kita lihat bos, kita lihat regulasi, kita lihat pimpinan, cepat atau lambat, lompat. Karena apa? Tidak ada tempat pekerjaan dan bos kita yang sempurna. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tuhan yang memberkati lewat gaji yang kita terima. Tuhan yang memberkati lewat customer yang diutus Tuhan datang ke tempat kita. Tuhan yang memberkati lewat klien yang Tuhan arahkan untuk pilih jasa kita. Itu konsep ini. Jadi kalau Tuhan yang memberkati, dia Tuhan, kita hamba, kerjanya bukan untuk manusia, kerja untuk Tuhan. Kalau kita lakukan ini, kita akan terbebas dari cinta akan uang. Yang terakhir, kalau kita lakukan 4 ini ya, kita akan menolong kita untuk cinta akan Tuhan dan bukan uang. Belajarlah memberi kepada Tuhan dan sesama. Tidak ada langkah yang lebih praktis untuk menghilangkan cinta akan uang dengan merelakan uang kita keluar dari kantong kita. Ini obatnya. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagaimana caranya menghilangkan cinta akan uang? Belajar memberi. Saya nggak mau simpan untuk saya. Memang saya masih butuh, masih ada kebutuhan yang lain. Jaga-jaga. Iya, saya lihat Tuhan gerakkan saya untuk bantu pekerjaan Tuhan. Saya bantu. Saya lihat ada orang yang membutuhkan, Tuhan gerakkan saya untuk memberi. Saya mau memberi. Dengan begitu kalau kita latih hati kita untuk seperti ini, maka cinta akan uang itu akan terkikis. Dan kita akan melihat, Tuhan berkati kita banyak, puji Tuhan. Tuhan berkati kita tidak seperti apa yang kita bayangkan. Haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan selalu cukup. Ketika kita siap, biasanya Tuhan akan menambahkan kapasitas. Kadang-kadang kalau kita nggak lihat terobosan, hati kita mungkin belum siap. Buat apa Tuhan berkati kita, pekerjaan, bisnis kita berkembang luar biasa, terus anak kita hancur? Ngapain? Tuhan lebih pengen hidup kita benar. Hari ini kita belajar sesuatu yang penting Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu menangkap dan saya percaya Roh Kudus terus bekerja di hati kita untuk kita melihat bahaya ini dengan serius. Nanti lain waktu saya akan menyampaikan materi lanjutan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kita secara praktis. Tapi saya perlu dalam hati saya mengingatkan kita semuanya, termasuk diri saya, jangan cinta uang. Percaya Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita tundukkan kepala, saya jemput singers untuk membantu saya. Haleluya. Mari kita kembali datang kepada Tuhan, memperbaharui komitmen kita. Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, saya mau hidup bagi Tuhan. Dan saya mau berkomitmen bahwa dunia gak bisa menjauhkan aku dari Tuhan. Saya mau tempatkan Tuhan nomor 1 dalam hidup saya. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saya jemput Bapak Ibu semuanya, kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu.
Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu percaya Roh Kudus terus berbicara di hati kami. Tuhan, Kau melihat setiap hati, Kau menyelidiki setiap pikiran. Kalau mungkin ada di antara kami, hatinya terikat dengan uang. Kami cinta kepada uang. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan jamah. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan bawa kami lebih tinggi lagi untuk melihat bahwa Tuhan menginginkan dan merindukan supaya kami melekat kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk kami menjalani hidup kami, melakukan setiap aktivitas dan kegiatan kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami percaya dari Tuhanlah berkat itu datang. Dan kami mengimani bahwa berkat Tuhan itu selalu cukup bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Atas nama GB Hope kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya akan masuk dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya dengan mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu Saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah online dapat diakses nanti pada jam 1 siang melalui link yang akan diinformasikan di grup WhatsApp gereja kita. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan. Selanjutnya doa malam diadakan pada hari Rabu jam 7 malam. Bapak Ibu yang akan hadir bisa hadir 15 menit sebelumnya. Lalu untuk kelas Alkitab yang biasanya diadakan pada hari Kamis ditiadakan dan digantikan dengan komsel. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin rumahnya digunakan untuk komsel dapat menghubungi Ibu Aming setelah ibadah selesai. Untuk komsel dewasa muda pada hari yang biasanya diadakan pada hari Sabtu, untuk minggu ini ditiadakan. Namun pada hari Minggu dewasa muda mengadakan ibadah pemuda di hari Minggu tanggal 16 jam setengah 4 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara mungkin yang punya kenalan kerabat yang merupakan kaum pemuda bisa diajak untuk mengikuti ibadah pemuda ini. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan untuk ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur kami boleh hadir berkumpul di sini, merindukan hadirat-Mu, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur atas firman yang Kau berikan, firman pada hari ini Tuhan. Biarlah firman yang Kau berikan hari ini bisa berakar kuat dalam hati kami, bisa kami aplikasikan, bisa kami hidupi. Kami gak mau lagi cintakan uang, kami mau cinta padamu aja Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Pak Edi Tuhan. Berkatilah ia, berkatilah penggembalaannya, berkatilah pelayanannya Tuhan. Semuanya Tuhan, agar semua yang dia lakukan hanya demi muliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami Pak Hari. Berkatilah kesehatannya, penggembalaannya, sehingga kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu melalui penggembalaannya Tuhan. Berkat yang sama juga untuk istri dan anak-anaknya juga Tuhan. Kami juga bawa seluruh pengerja pelayan Tuhan yang melayani, pemain musik, guru sekolah minggu, WL, semuanya Tuhan. Biarlah kami melayani hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga bawa seluruh jemaat GB Hope, baik yang hadir hari ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Engkau jamah setiap kami, Engkau pakai setiap kami. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu melalui kami, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Pakai kami selalu, sertai kami selalu. Juga nyatakanlah penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, baik itu studi, pekerjaan, semuanya berhasil dan bisa memuliakan nama-Mu. Kami juga bawa bangsa dan negara ini Tuhan, bangsa Indonesia. Curahkan hujan pertobatan, lawat negeri ini Tuhan. Tuai lebih banyak jiwa-jiwa lagi di negeri ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin di negeri ini, presiden, wakil presiden, para menteri, seluruh aparatnya dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau pakai mereka menjadi pemimpin dan berikan mereka hati seperti pemimpin, sehingga keputusan yang mereka ambil semuanya hanya untuk mensejahterakan rakyatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Biarlah kami bisa memberi dengan hati yang tulus dan semua ini bisa dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari
Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.